Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah tentang perkembangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Rasulullah melakukan dakwah selama 23 tahun. 13 tahun pada periode Mekah dan 10 tahun pada periode Madinah. Pada periode Mekah yang pertama yaitu masa kenabian. Di usia Nabi Muhammad yang ke-40 tahun, beliau suka berkhalwat dan menyendiri di Gua Hira. Tepat pada malam 27 Ramadan, beliau ditemui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Tidak, saya tidak bisa membaca." Untuk kedua kalinya malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah." Dan dengan jawaban sama Rasulullah menjawab, "Tidak, saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril berkata lagi untuk ketiga kalinya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq 1-5. Setelah membacakan surah tersebut, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Rasulullah. Rasulullah merasa gemetar. Beliau merasa takut dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rasulullah meminta kepada Khadijah untuk menyelimutinya dengan berkata, "Selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya." Lalu Khadijah pun istri beliau menyelimuti Rasulullah hingga rasa takutnya sirna. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang telah dialaminya di Gua Hira kepada Siti Khadijah. Yang kedua yaitu dakwah Rasulullah secara diam-diam dengan turunnya Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-5. Nah, setelah kejadian di Gua Hira, Rasulullah kan pulang ke rumah. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian Rasulullah pergi lagi ke Gua Hira untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di bulan Ramadan. Ketika hendak pulang, Ramadan berakhir, hendak pulang ke Mekah, beliau berjumpa dengan malaikat Jibril lagi di sebuah lembah. Malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Kemudian menyampaikan wahyu Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-5 yang berbunyi, "Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur." Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-5. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah. Nah, akhirnya Rasulullah berdakwah kepada kalangan keluarga terlebih dahulu, yaitu dari istrinya Siti Khadijah, kemudian anak laki-laki yaitu anak pamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritsah merupakan seorang budak yang dimerdekakan oleh Siti Khadijah istri beliau. Selanjutnya yaitu dari kalangan sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, itulah Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Mengapa? Sebab pada masa itu kaum kafir Quraisy tidak menyukai dakwah Rasulullah. Banyak kaum muslimin yang disiksa oleh mereka. Yang ketiga yaitu dakwah secara terang-terangan dengan turunnya ayat Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94 ini
Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, Rasulullah berdiri Bukit Syafa mengumpulkan kaum kafir Quraisy. Kemudian beliau berkata, seandainya saya mengatakan bahwa di balik gunung itu ada musuh yang menanti kalian, apakah kalian akan percaya? Mereka menjawab, yang terlintas di hati kami ialah Muhammad, engkau adalah orang yang jujur dan amanah, dapat dipercaya. Lalu Rasulullah bersabda, sungguhnya saya adalah pemberi peringatan. Maka dari itu, marilah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah. Seperti itu, meninggalkan menyembah berhala. Kemudian muncul dari kumpulan orang tersebut, yaitu Abu Lahab. Dia berkata, celakalah Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Karena Abu Lahab tidak suka dengan dakwah Rasulullah, sangat menentang ajaran Islam. Mulai dari itu turunlah Quran surah Al-Lahab. Nah, itulah setelah Rasulullah mengumpulkan kaum kafir Quraisy. Setelah hari itu Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, mengumpulkan dan mengajak orang untuk memeluk agama Islam dan mengamalkannya. Itu. Sementara itu banyak pula dari kaum muslimin yang mendapat siksaan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, salah satu korban penganiayaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yaitu Sumayyah. Ia mati syahid karena disiksa oleh kaum kafir Quraisy dan putranya Amr. Kemudian pada periode Makkah itu terdapat peristiwa yang sangat istimewa juga, yaitu keislaman Umar Al-Khattab dan Hamzah. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab dan Amr bin Hisham. Doa Rasulullah tersebut dikabulkan oleh Allah dengan Islamnya Umar bin Al-Khattab. Awal mulanya Umar masuk Islam yaitu saat ia berniat membunuh Rasulullah ketika Rasulullah berada di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian di jalan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim berkata dan bertanya kepada Umar, hendak kemana engkau? Umar menjawab, saya ingin membunuh Rasulullah. Kemudian Nu'aim berkata, sesungguhnya Umar, adik iparmu telah menjadi pengikut setia Rasulullah dan adik kandungnya yaitu Fatimah. Kemudian Umar bin Al-Khattab marah dan pergi ke rumah adik iparnya lalu menampar adik iparnya hingga berdarah. Kemudian ia bertanya, apa yang kalian baca? Al-Quran, jawab adiknya Fatimah. Berikan kepadaku, kata Umar. Tidak, kata Fatimah, karena engkau akan menghinakan Al-Quran ini. Umar menjawab lagi, tidak, aku berjanji tidak akan menghinakan Al-Quran. Lalu Fatimah pun dengan rasa iba memberikan Al-Quran kepada kakaknya atau abangnya, yaitu Umar bin Al-Khattab. Setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, Umar bin Al-Khattab mendapatkan hidayah. Hatinya merasa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut dan akhirnya ia menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua, tokoh Quraisy yang masuk Islam yaitu Hamzah. Asal mulanya Hamzah masuk Islam karena mendengar kabar bahwa Abu Jahal melakukan penganiayaan, mencela, serta ingin membunuh Rasulullah. Nah, kabar tersebut didengar oleh Hamzah dan Hamzah merasa marah menemui Abu Jahal. Lalu ia memukulnya dan berkata, kenapa engkau ingin membunuh orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya? Nah, mulai dari situ Hamzah melindungi perjuangan dakwah Rasulullah dan akhirnya ia tergerak hatinya untuk memeluk agama Islam. Masya Allah, luar biasa hidayah yang didapat oleh tokoh-tokoh Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar tentang sejarah Islam, karena kalau bukan kita siapa lagi? Jika kita tidak belajar, maka sejarah akan ditelan oleh zaman. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengucapkan, dalam melafalkan.
Mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.